Di makan malam keluarga yang seharusnya hangat dan penuh kasih, aku hanya mengaduk-aduk nasi dan diam saja. Tapi saat semua mata tertuju padaku dengan pujian manis yang terlalu dibuat-buat, aku tersenyum tipis dan berkata, aku sudah selesai dengan kalian semua. Meja langsung sunyi senyap. Untuk opo? Mereka bertanya serentak, kekhawatiran palsu berubah jadi amarah dalam sekejap. Aku memandang satu persatu langsung ke mata mereka. Karena aku tahu. Dan begitulah, makan malam yang mengakhiri segalanya usai. Nama aku Rino Kusumo, usia 36 tahun, dan aku sudah membangun kehidupan yang orang-orang bilang sukses. Aku kerja sebagai auditor di perusahaan keuangan menengah di Jakarta Pusat. Skillingnya memang tidak megah, tapi pekerjaan stabil dan gajinya cukup untuk hidup nyaman. Apartemenku di Jakarta Selatan menghadap taman kecil, di mana orang-orang jogging mengelilingi danau setiap pagi pukul 6:30 tepat. Aku perabot rumah dengan barang-barang yang aku pilih sendiri, bukan warisan atau dari pasar loak. Hidupku sederhana tapi teratur, tagihan lunas tepat waktu, dana pensiun bertambah stabil, tabungan darurat bisa menutup biaya setahun penuh. Tapi begitulah kalau jadi orang paling bertanggung jawab di keluarga, identitas itu melekat sebelum kamu sadar. Saat teman-teman kuliahku backpacking ke Eropa atau magang tanpa bayar di startup keren, aku sudah kerja full time dan kirim uang ke rumah. Awalnya hanya bantu bayar tagihan medis bapak yang mendadak. Lalu mobil ibu rusak. Atap bocor. Terus-menerus. Aku ingat betul saat aku jadi admin keluarga. Itu Selasa malam November 8 tahun lalu. Aku baru dapat promosi pertama, duduk di meja dapur menghitung berapa lagi yang bisa aku tabung. Telepon berdering. Ibu, napasnya tersengal panik. Kompor gas mati dan musim hujan sebentar lagi. Tanpa pikir panjang aku transfer Rp 45 juta. Cuma sampai kami bangkit lagi, katanya. Kami, seolah odo kami dalam transaksi ini. Adikku Adi waktu itu 22 tahun, penuh mimpi tapi kosong rencana. Dia drop out dari Universitas Indonesia setelah 3 semester, bilang sistem pendidikan terlalu kaku buat orang kreatif. Sekarang usia 30, dia jual game konsol retro online, setidaknya begitu dia bilang. Sebenarnya dia keliling pasar loak dan garasi, beli cartridge yang katanya suatu hari bisa laku jutaan. Apartemennya di Kemang, yang aku bayar sewanya, penuh debu kotak Nintendo dan joystick rusak. Pola itu terbentuk pelan-pelan sampai aku hampir tak sadar. Setiap krisis punya harga. Dan setiap harga odo namaku. Perawatan gigi ibu Rp 60 juta. Perbaikan mobil bapak Rp 22 juta. Modal usaha Adi Rp 90 juta. Angkonya kini kabur jadi 1. Darah mengalir terus dari rekeningku ke mereka. Yang paling sakit bukan uangnya, tapi cara mereka bicara tentang aku saat mereka kira aku tak dengar, atau bahkan saat mereka tahu aku dengar. Rino itu terlalu kaku, ibu sering menghela napas ke teman-teman pengajiannya. Kerja terus, tak pernah bersenang-senang. Aku khawatir. Atau Adi memutar moto saat aku sarankan dia cari kerja tetap. Tidak semua orang mau jadi robot korporat, Rin. Robot. Itu kota favorit mereka untukku. Seolah punya anggaran dan rencana 5 tahun membuatku kurang manusia. Seolah jam-jam aku membungkuk di spreadsheet, memeriksa angka untuk dapat bonus yang mereka habiskan, entah bagaimana menyedot perasaanku. Mereka melukisku sebagai mesin dingin yang hanya hitung-hitungan. Dan mungkin itu lebih mudah daripada mengakui opo aku sebenarnya, orang yang tak pernah belajar bilang tidak. Tapi akhir-akhir ini odo yang bergeser. Mungkin karena aku sudah 36, lebih dekat ke 40 daripada 30. Atau melihat rekan kerja rencanakan liburan yang tak bisa aku ikuti karena sibuk biayai kesalahan orang lain. Atau hanya kelelahan murni.
Apapun itu, aku mulai perhatikan hal-hal yang dulu kulewati. Telepon darurat ibu selalu pas habis gajian. Pacar Adi selalu punya tas baru setiap aku jumpa. Sementara Adi bilang tak sanggup perbaiki motor. Krisis kesehatan bapak selalu sembuh begitu cair. Bulan lalu aku lakukan sesuatu yang tak pernah aku lakukan. Saat ibu telepon minta kacamata baru darurat, aku bilang, aku pikir-pikir dulu. Sunyi di seberang sono sunyi mencekam. Pikir-pikir, ulang ibu seolah aku bicara bahasa asing. Rino, sayang kamu sakit yo. Malam itu aku berdiri di depan cermin kamar mandi, mencari tanda robot yang mereka tuduh. Yang kulihat hanya wanita lelah dengan garis khawatir yang tak seharusnya ada di wajah seusia ini. Wanita yang entah bagaimana mencampur-adukan cinta dengan kegunaan, keluarga dengan pemanfaatan. Malam itu aku mulai memperhatikan percakapan yang berhenti saat aku masuk ruangan, tatapan bersalah saat makan malam, dan cara mereka memuji sebelum meledakkan bom keuangan berikutnya. Dan sekali aku mulai melihat, aku tak bisa berhenti melihat kebenaran yang sudah ada sejak lama. Kontras antara hidupku dan hidup mereka tak bisa lebih mencolok. Saat aku bangun jam pukul 5.45 setiap pagi untuk siapkan meeting pagi, ibu dan bapak tidur sampai siang di rumah yang sudah aku bantu bayar selama 10 tahun. Rumah sederhana di pinggiran Depok itu seharusnya lunas per tahun lalu kalau bukan karena perkedua yang mereka ambil untuk investasi. Investasi yang tak pernah aku lihat hasilnya. Bapak sudah 5 tahun tak kerja. Cedera punggungnya memang nyoto dulu, tapi dokter sudah izinkan kerja ringan setelah 6 bulan. Dia tak pernah kembali. Kini dia duduk di kursi malas nonton berita sambil mengomel soal pemerintah. Sambil terima bantuan disabilitas yang cuma cukup untuk belanja bulanan. Ibu kerja paruh waktu di toko kerajinan, tapi hanya kalau lagi enak hati, yang jarang. Artritisku, katanya sambil gerak-gerak jari yang lincah sekali saat scroll Facebook. Kulkas mereka cerita, lain dari kulkasku. Saat aku meal prep minggu pagi, ayam bakar, nasi merah, sayur kukus dalam wadah identik, kulkas mereka penuh steak premium, keju impor, dan anggur yang harganya lebih mahal dari belanja mingguanku. Kami pantas dapat kesenangan kecil, koto ibu kalau aku angkat alis lihat struk hipermart mereka. Hidup terlalu pendek untuk makan murah. Situasi Adi lebih membuat darah mendidih. Usia 30, dia tinggal di apartemen 2 kamar di Kemang yang trendy. Sewa 21 juta sebulan, yang aku bayar. Bisnis gamenya cuma bawa 4,5 juta di bulan bagus, tak cukup bayar listrik. Sisanya, yo, Rino yang baik hati. Dia selalu bilang sementara. Cuma sampai deal besar ini jalan, katanya moto berbinar karena skema baru. Tahun lalu kripto. Tahun sebelumnya dropship. Sekarang game retro. Kotak-kotaknya memenuhi kamar cadangan sementara, dia tunggu pasar matang. Pacarnya Lino, 25 tahun, cantik ala filter Instagram, belum pernah kerja sejauh yang aku tahu. Tapi dia punya pendapat soal hidupku. Kamu coba dating app dong, kata dia bulan lalu sambil periksa kuku baru. Kamu kan sudah tak muda lagi, kasihan. Kerja terus, tak ada pacar, tak ada phone. Buat opo punya uang kalau tak dinikmati. Ironi itu menusuk. Dia pakai jaket branded mahal di cuaca 30 derajat, dibayar dari uang saku Adi yang dari rekeningku, tapi berani ceramah soal nikmati hidup. Aku ingin tanya opo yang bayar kesenangannya, tapi aku gigit lidah. Aku selalu gigit lidah. Narasi keluarga tentang aku sudah mengeras jadi mitos. Rino yang dingin. Rino si kalkulator. Rino yang hidupnya hanya spreadsheet dan formulir pajak. Mereka cerita itu di setiap kumpul, tambah detail baru tiap kali. Ingat waktu Rino bawa laptop ke lebaran? Ingat dia jadwalkan ulang tahun ibu di sela conference cal?
Ingat dia coba buat Adi punya anggaran? Mereka tertawa seolah punceline, tapi selalu diikuti pujian saat butuh sesuatu. Kamu tahu kami hargai kamu, kata ibu sambil tepuk tanganku. Kami tak bisa tanpa Rino kami yang bertanggung jawab. Yang paling menusuk adalah aku lihat mereka habiskan uang untuk orang lain, bukan untukku. Bapak beli bola bowling baru untuk teman mainnya, rep 4,5 juta. Ibu donasi rep 7,5 juta untuk sound system masjid. Adi backing Kickstarter teman untuk kafe buat game, rep 15 juta, yang pasti tak kembali. Tapi saat aku bilang ingin ikut kelas tembikar rep 1,2 juta untuk 6 minggu, sayang, tunggu order grup dulu. Terlalu mahal. Bukan soal uang. Tak pernah. Ini soal opo yang uang itu wakili, nilai, perhatian, pertimbangan. Di moto mereka, aku bukan orang dengan mimpi. Aku sumber daya yang bisa dikuras. Sumur yang tak pernah kering. Mereka cinta ide tentangku, anak sukses, kakak bertanggung jawab, yang bisa mengangkat sisanya. Undangan makan malam itu datang Kamis malam, disampaikan ibu dengan nada manis, yang langsung bikin aku waspada. Rino sayang, kami mau buat makan malam spesial Sabtu ini, cuma untuk ucap terima kasih atas semua yang kamu lakukan. Jam 6 tepat, pakai baju bagus yo. Kami buat mewah. Dalam 14 tahun aku biayai hidup mereka, tak pernah sekalipun mereka buat makan malam terima kasih. Alarm dalam hatiku berbunyi, tapi aku setuju. Odo yang akan terjadi, dan aku ingin tahu opo. Sabtu datang dengan cuaca panas lembab khas Jakarta. Aku pilih baju hitam sederhana, yang bilang profesional sukses, tanpa teriak punya uang. Saat aku tiba, mobil Adi yang rusak sudah parkir, plus mu asing, pasti milik Lino. Begitu masuk, aku tahu kecurigaanku benar. Ruang makan pakai piring bagus ibu, yang cuma keluar saat lebaran atau pemakaman. Lilin menyolo di mono-mono. Bapak pakai jas sungguhan. Adi ganti kaos game dengan kemeja, yang masih odo lipatan pabrik. Ini dia anak perempuan kami. Bapak berseru sambil peluk aku yang terasa seperti sandiwara. Bintang keluarga. Mereka siapkan makanan favoritku, atau yang mereka kira favorit dari 10 tahun lalu, rendang, sayur lodeh, sambal. Makanan berat yang sudah tak aku makan lagi. Tapi protes berarti aku yang susah. Percakapan makan malam itu surreal. Mereka berlomba memuji. Rino selalu yang paling pintar, ibu bercerita sambil isi ulang gelas airku yang ketiga. Ingat waktu dia juara matematikosma? Kami tahu dia akan rawat kami, maksudku banggakan kami. Adik terbaik yang bisa diminta, Adi tambah sambil lirik Lino. Selalu odo saat dibutuhkan, kan sayang. Lino tertawa dan angkat tangan kirinya. Cincin berlian kecil berkilau di cahaya lilin. Kami beruntung punya Rino di keluarga. Lalu datang. Kami punya kabar bahagia, Adi umum sambil genggam tangan Lino. Kami bertunangan. Aku ucap selamat, tunggu sepatu lain jatuh. Tak lomo. Kami mau pernikahan di Bali, Lino bilang moto berbinar. Kecil, intim, hanya keluarga dan teman dekat. Mungkin 50 orang. Bagus, jawabku datar. Kami sudah lihat venue, Adi lanjut, keluarkan ponsel. Resort tepi pantai. Paket lengkap, upacara, resepsi, 3 malam menginap. Harga cukup masuk akal. Berapa? Cuma 270 juta. Angka itu menggantung seperti bau busuk. Ruangan sunyi sampai aku dengar lilin berderak. Rep 270 juta, ulangku pelan. Dan kalian rencana bayar sendiri. Wajah Adi memerah. Kami sedang nabung, tapi kami harap keluarga kan bantu pernikahan. Dan kamu sudah sukses sekali, Rin.
Ini berarti segalanya buat kami. Segalanya, Lino ulang sambil condong ke depan. Bayangin, kamu juga dapat liburan. Kapan terakhir kamu cuti? Ini bagus buat kamu. Manipulasi itu begitu transparan sampai hampir menghina. Mereka sudah koreografi malam ini, dari makanan favorit sampai lilin sampai isi ulang gelas. Apakah mereka punya naskah? Apakah mereka latihan? Aku pikir-pikir dulu, kataku, Koto yang dulu bikin ibu kaget. Adi suaranya pecah. Rino, ini pernikahan aku. Pernikahan satu-satunya adikmu. Pernikahan itu mahal, jawabku tenang. Mungkin kalian pikirkan yang lokal. Kebun raya di Bogor cantik musim ini. Atau restoran bagus di kota. Lokal, suara Lino meninggi. Kami sudah mimpi pernikahan pantai sejak bertemu. Ini seharusnya hari paling bahagia hidup kami. Kalau begitu bayar sendiri, saranku. Suhu ruangan turun 10 derajat. Wajah ibu berganti emosi, kaget, kecewa, hitung-hitungan. Rino, katanya dengan nada ibu paling lembut. Kami tahu kami minta banyak selama ini, tapi ini beda. Ini keluarga. Ini kebahagiaan Adi. Aku kira kita di sini untuk ucap terima kasih atas semua yang aku lakukan, kataku sambil pandang sekeliling. Tapi ini terasa lebih seperti presentasi jualan. Bagaimana bisa kamu dingin begini? Lino meledak. Kamu peduli podo siapa selain dirimu? Aku ingin tertawa atau menangis atau balik meja seperti di acara teh yang Adi suka. Tapi aku cuma lap mulut dengan serpet dan berdiri. Aku pikir-pikir, ulangku. Terima kasih makan malamnya. Aku tinggalkan mereka di antara properti mereka, piring bagus, lilin yang hampir padam, cincin yang mungkin lebih mahal dari 3 bulan penghasilan Adi yang asli. Selasa berikutnya aku mampir ke rumah orang tua untuk antar dokumen pajak yang ibu minta aku review. Jam 2:30 siang, aku ambil cuti siang karena tahu mereka bangun, tapi Adi seharusnya di apartemennya. Aku pakai kunci sendiri, masuk pelan, tak mau bangunkan bapak kalau lagi tidur. Teh menyolo di ruang tamu, acara gosip berisik. Tapi saat aku mendekat, aku dengar suara di atas suara to, suara ibu dan Adi. Dia lebih susah dari yang kami kira, kata ibu. Pikir-pikir. Sejak kapan Rino pikir-pikir soal yang kami minta? Aku membeku di lorong, dokumen menempel di dada. Mungkin kita terlalu keras soal Bali itu, jawab Adi. 270 juta itu banyak bahkan untuk dia. Tidak sebanyak itu. Gajinya berapa? Rp 135 juta setahun plus bonus. Dia sanggup. Gaji aku sebenarnya Rp 120 juta, tapi aku tak kaget mereka inflasi di kepala mereka. Makan malam terima kasih itu ide Lino, lanjut Adi. Dia bilang Rino akan suka, merasa spesial sebelum kita minta. Lino salah. Kakakmu mulai terlalu pintar, atau terlalu egois. Lalu apa yang kita lakukan? Kita sudah bayar Venue. Darahku membeku. Mereka sudah bayar deposit sebelum tanya aku. Kita pakai rencana, kata ibu, aku dengar senyum dalam suaranya. Krisis kesehatan. Kamu yakin itu berhasil? Selalu. Ingat batu ginjal 3 tahun lalu? Dia transfer Rp 75 juta sebelum aku bahkan sampai bagian rumah sakit palsu. Tapi kalau kali ini dia mau ikut ke rumah sakit, aku benar-benar pergi. Nyeri dada, sesak napas. Mereka harus tas. Saat mereka pulangkan aku dengan nihil, dia sudah bayar pernikahan karena rasa bersalah. Mereka berdua tertawa. Benar-benar tertawa. Suara itu seperti kuku di papan tulis. Tuhan, dia benar-benar bodoh, kata Adi.
Otaknya banyak tapi tetap jatuh ke jebakan darurat keluarga setiap kali. Jaga mulutmu, ibu memperingatkan, tapi masih terkekeh. Bodoh itu yang bayar apartemen dan game kamu 8 tahun ini. Aku tahu. Aku tahu. Aku bersyukur. Cuma lucu saja. Miss sempurna dengan spreadsheet dan mealprepnya, tapi tak lihat opo yang ada di depan hidungnya. Yang ada di depan hidungnya adalah keluarga yang butuh bantuan, kata ibu tegas. Kalau dia tak begitu kaku emosinya, dia sudah punya suami dan anak untuk dibelanjakan. Karena tak ada, kami kasih dia tujuan hidup. Lino panggil dia ban besi. Kamu tahu, seperti di serial itu, selalu bayar hutang. Kecuali dia bayar hutang kita, ibu koreksi. Mereka kembali tertawa. Aku berdiri di lorong rumah yang sudah aku selamatkan dari sitaan 2 kali, dengar 2 orang yang aku korbankan banyak sekali rencanakan penipuan berikutnya. Tangan aku gemetar sampai hampir jatuhkan dokumen pajak, dokumen yang aku review gratis karena ibu tak sanggup bayar akuntan. Malam itu aku buka spreadsheet, aku memang suka spreadsheet, dan hitung persis berapa yang aku beri mereka selama ini. Totalnya membuatku mual. Perbaikan mobil, tagihan medis, sewa, usaha gagal, darurat demi darurat, lebih dari 2 miliar. Itu uang muka rumah. Itu kebebasan. Itu hidup yang tak pernah aku jalani karena sibuk biayai hidup mereka. Aku tutup laptop dan tuang segelas anggur bagus, jenis yang ibu setuju. Sambil minum, aku pikirkan rencana mereka. Krisis jantung palsu, air mata, rasa bersalah, transfer 270 juta untuk pernikahan yang sudah bokeh. Mereka mau main game? Baik. Aku tahu persis cara mainnya, tapi mereka tak akan suka saat ban besi memutuskan menagih hutang. Kamis berikutnya ibu datang sendiri ke kantorku jam 5:30 sore, tunggu di parkiran seperti predator. Kita perlu bicara, katanya wajahnya topeng ibu yang terluka. Jarak antara kita ini membunuhku, Rino. Aku tak sadar ada jarak, jawabku sambil buka mobil. Aku jawab setiap pesanmu saat krisis kesehatanmu. Kamu tahu maksudku. Kamu berubah. Dingin, lebih dari biasanya. Lagi. Dingin. Kota favorit mereka. Aku konsisten, koreksiku. Mungkin itu terasa berbeda buat kalian. Datang ke makan malam Sabtu. Tolong. Bapak khawatir. Adi sedih. Dan aku hanya mau keluarga berkumpul. Tak ada agenda. Janji. Janji tanpa agenda itu sangat koyo, mengingat aku sudah dengar mereka rencanakan jebakan terakhir, tapi aku tersenyum dan setuju. Babak akhir butuh panggungnya. Sabtu datang dengan panas lengket yang menindih. Aku pakai baju profesional tapi tak formal. Saat tiba jam 6 tepat, seluruh pemeran sudah kumpul. Ibu, bapak, Adi, Lino yang pakai tas Louis Vuitton baru, pasti lebih mahal dari cicilan mobil bulanku. Suasana kali ini beda. Tak ada pesona teratur, hanya ketegangan yang nyaris meledak. Mereka kehabisan kartu, dan mereka tahu. Makan malam ala potluck, coro ibu tunjukkan mereka susah setelah tagihan rumah sakit. Obrolan tetap netral, cuaca, anjing tetangga baru, opo saja kecuali uang, pernikahan, atau tagihan medis. Tapi aku rasakan mereka siap menyerang, saling lirik seperti pemain poker yang memutuskan siapa taruhan dulu. Akhirnya, saat pai dari toko, Adi berdehem. Jadi, Rin, soal pernikahan opo soalnya? Kami pikir Bali terlalu ambisius. Mungkin lebih kecil. Akhir pekan panjang di puncak. Total cuma 150 juta, bukan 270. Cuma 150 juta, ulangku biarkan koto itu menggantung. Aku tahu masih banyak, Lino langsung masuk,
suaranya manis palsu. Tapi kami sudah bayar beberapa hal, dan kami rugi kalau batal sekarang. Berapa nyo? Sekitar 45 juta, Adi akui. Aku tahu seharusnya kami tunggu, tapi venue odo pembatalan dan kami harus cepat. Pakai wong siapa? Pertanyaan itu mendarat seperti granat. Semua membeku. Aku maksud, uang 45 juta siapa yang kalian pakai untuk pernikahan yang belum kalian tahu cara bayarnya. Kami pinjam, Lino bilang pelan. Dari orang tuaku, tapi mereka harap kami bayar kembali. Kalau begitu bayar mereka. Rino, suara ibu tajam. Adikmu sedang kompromi. Paling tidak pertimbangkan bantu. Seperti aku bantu kompor, atap, mobil bapak, tagihan medis, usaha gagal, sewa 8 tahun terakhir. Kami keluarga, bapak pakai suara kepala keluarga tegas. Keluarga saling bantu. Definisi saling bantu yang menarik, kataku sambil teguk air. Dari tempat aku duduk, kelihatan sangat satu arah. Bagaimana bisa kamu egois begini? Lino meledak. Kamu tahu betapa memalukannya ini, harus meminta seperti ini. Kalau begitu jangan minta. Tuhan, kamu benar-benar robot, gumam Adi. Tak heran kamu sendirian. Aku tersenyum. Senyum sungguhan. Mereka kira menghina, tapi sebenarnya membebaskan aku. Setiap koto kejam membuat opo yang akan datang lebih mudah. Kalian tahu opo, kataku sambil letakkan garpu. Kita buat kesepakatan. Aku beri kalian rep 150 juta untuk pernikahan puncak. Suasana langsung berubah. Kaget, lega, curiga berkelap-kelip di wajah mereka. Benarkah, tanya Adi, harapan merayap di suaranya. Tapi odo syarat. Tentu saja, ibu mendesah, tapi dia condong ke depan, bersemangat. Pertama, ini uang terakhir yang kalian terima dariku untuk apapun. Tak odo darurat lagi, tak odo pinjaman, tak odo sewa. Ini akhir. Itu sepertinya bapak mulai. Kedua, lanjutku. Aku mau laporan lengkap setiap rupiah yang aku beri keluarga ini selama ini. Kwitansi, mutasi rekening, semuanya. Buat opo? Tanya ibu suaranya tegang. Untuk catatanku. Aku yakin kalian catat semua pinjaman yang rencana kalian bayar suatu hari. Sunyi mencekam. Tentu saja mereka tak catat. Mengopo? Sumur tak pernah kering, sampai tiba-tiba kering. Dan ketiga, kataku sambil berdiri, aku mau kalian semua akui di sini, sekarang, persis opo yang kalian pikir tentang aku. Tak odo pura-pura lagi, tak odo terima kasih palsu. Katakan opo yang kalian benar-benar pikir tentang Rino si robot, ban besi, si bodoh yang jatuh ke setiap darurat palsu. Kami tak ibu mulai. Aku dengar, kataku pelan. Selasa, saat aku antar dokumen pajak, aku dengar semuanya. Rencana, krisis jantung palsu, tertawa soal aku bodoh, ban besi. Warna hilang dari wajah ibu. Mulut Adi membuka tutup seperti ikan. Bahkan Lino kelihatan kaget. Jadi lewati penyangkalan, lanjutku. Kalian mau rep 150 juta? Baik. Tapi dulu aku mau dengar kebenaran. Semuanya. Opo yang kalian benar-benar pikir tentang anak perempuan dan kakak yang kalian hisap darahnya lebih dari 10 tahun? Sunyi membentang berat dan menyesakkan. Ini saat kebenaran, dan untuk pertama kali dalam hidup mereka harus pilih antara keserakahan dan topeng. Aku duduk lagi, lipat tangan di pangkuan, dan tunggu. Sunyi seperti permen karet, lengket dan tak nyaman. Tangan ibu gemetar saat raih gelas air. Bapak pandang paisolah odo rahasia alam semesta di sono. Adi dan Lino saling pandang panik, skema mereka terbongkar di depan mata.
Baiklah, desakku, suaraku tenang seperti air tenang. Rp 150 juta untuk kebenaran. Itu lebih dari murah hati, mengingat kalian rencana tipu aku kok. Ibu mulai dengan suara bergetar. Kami tak pernah maksud berhenti. Aku angkat tangan. Tak odo sandiwara lagi. Entah katakan opo yang kalian pikir atau percakapan ini selesai. Begitu juga Wangyo. Adi yang retak duluan. Wajahnya merah padam, amarah akhirnya kalahkan keserakahan. Baik. Kamu mau kebenaran? Kamu dingin. Kamu duduk di sono dengan pekerjaan sempurna dan apartemen sempurna. Pandang kami dari atas seolah kami di bawahmu. Kamu kasih uang seperti sedang kasih hadiah besar. Tapi kamu tak pernah kasih begitu sojo. Selalu odo penilaian, tatapan kecewa itu. Lanjut, kataku datar. Kamu tak tahu rasanya, lanjutnya semakin panas, berjuang, punya mimpi yang tak muat di Spreadse terapi. Kamu tak pernah ambil risiko. Semua dihitung, direncanakan, teratur. Kamu tak hidup, Rino. Kamu cuma odo, seperti mesin yang diprogram kerja, nabung, dan menghakimi semua yang tak seperti kamu. Giliran Lino. Kamu pura-pura dermawan, tapi tak. Dermawan sejati tak odo syarat. Keluarga sejati tak hitung-hitungan. Tapi kamu pasti catat setiap rupiah, siap lempar ke muka kami. Bapak akhirnya angkat muka. Kamu selalu beda, Rino. Bahkan kecil dulu, terlalu serius, terlalu ingin benar daripada bahagia. Ibu dan aku khawatir kamu tak pernah belajar nikmati hidup. Dan kami benar. Lihat kamu. 36 tahun, sendirian. Tak odo kehidupan di luar kerja. Buat opo sukses kalau tak odo yang dibagi. Aku pandang ibu yang sudah air mata mengalir. Gilirannya. Dia geleng kepala, tapi aku tunggu. Akhirnya dia bicara, suara hampir bisik. Aku sayang kamu, Rino, tapi aku tak terlalu suka kamu. Kamu buat aku merasa gagal sebagai ibu. Setiap kali kamu kasih uang, selalu odo aura superior itu. Seolah kamu lebih baik dari kami, seolah kami kasus amal bukan keluarga. Dan mungkin kami memang begitu. Mungkin itu yang kami jadi di matamu. Tapi salah siapa? Kamu tak pernah izinkan kami masuk. Tak pernah bagi masalahmu atau minta bantuan. Kamu posisikan diri sebagai penyelamat. Dan sekarang kamu benci kami karena butuh diselamatkan. Koto-koto itu menggantung seperti asap dari api yang sudah membara bertahun-tahun. Semua kelihatan lelah, seolah kebenaran menyedot tenaga fisik. Terima kasih, kataku sederhana. Itu sangat mencerahkan. Jadi, tanya Adi, suaranya kecil sekarang, kami dapat uangnya. Aku tertawa. Benar-benar tertawa. Suara itu mengejutkan mereka. Tidak. Aku bilang aku beri Rp 150 juta kalau kalian katakan kebenaran. Tapi kalian masih tak bisa. Tidak sepenuhnya. Apa maksudmu, tuntut ibu? Kami baru saja tuang hati kami. Kalian katakan apa yang kalian pikir tentang aku setuju. Tapi kalian lewati bagian paling penting. Kalian tak pernah akui penipuan, darurat palsu, manipulasi. Kalian tak pernah akui bahwa kalian lihat aku hanya sebagai rekening bank dengan denyut nadi. Itu Selasa, aku ingatkan. Aku dengar kalian tertawa soal tipu batu ginjal, rencana serangan jantung palsu, panggil aku bodoh, ban besi. Ingat. Air mata ibu sudah kering. Dia hanya kelihatan lelah. Apa yang kamu mau dari kami, Rino? Tak odo, kataku sambil berdiri lagi. Benar-benar tak odo. Dan itu yang akan kalian dapat dariku mulai sekarang. Rino, tolong, Adi memohon. Kami sudah bayar.
Kami akan rugi segalanya. Kalau begitu kalian belajar pelajaran berharga tentang belanja uang yang tak kalian punya. Kamu benar-benar lakukan ini, tanya bapak, tak percaya mewarnai suaranya. Putus keluarga sendiri karena opo? Harga diri. Bukan, kataku sambil ambil tas. Harga diri. Sesuatu yang kalian pikir aku tak punya karena aku pilih bertanggung jawab daripada sembrono. Tapi ini yang kalian tak pernah pahami. Setiap rupiah yang aku beri adalah pilihan. Aku pilih bantu karena aku sayang kalian. Karena aku kira itu yang keluarga lakukan. Keluarga tak pernah tinggalkan satu sama lain, ibu menangis. Tidak, aku setuju sambil jalan ke pintu. Keluarga tak pernah tipu satu sama lain. Keluarga tak pernah tertawa mengeksploitasi cinta satu sama lain. Keluarga tak pernah rencanakan darurat medis palsu untuk biayai pernikahan impian. Aku berhenti di ambang pintu, pandang keempat mereka duduk di meja seperti lukisan disfungsional. Kalian benar soal satu hal. Aku memang hitung. Rp 2,1 miliar lebih dalam 14 tahun. Itu harga cintaku. Tapi tahu opo? Itu sepadan karena sekarang aku tahu persis opo yang aku beli. Kebenaran tentang betapa kecil artiku bagi kalian selain opo yang bisa aku berikan. Rino. Ibu berdiri, kursi bergeser keras di lantai. Kamu tak bisa begitu saja pergi. Lihat aku, kataku. Dan jangan coba darurat lagi. Aku ganti nomor Senin. Email juga. Kalian mau perlakukan aku seperti robot? Anggap ini sistemku mati total. Aku keluar rumah dengan perasaan aneh, seperti melayang, beban 14 tahun tiba-tiba hilang, meninggalkan aku pusing karena ringan. Di belakang aku dengar ledakan suara. Ibu menangis, adik berteriak, tapi semua memudar saat aku masuk mobil dan pergi. Mereka coba, tentu saja. Telepon mulai sebelum aku sampai apartemen. Puluhan. Pesan dari memohon sampai marah sampai putus asa. Voicemail aku hapus tanpa dengar. Email dengan judul jangan lakukan ini, dan kita tetap keluarga, dan kamu buat kesalahan besar. Minggu malam mereka datang ke apartemenku. Aku lihat lewat lubang pintu mereka giliran ketuk, panggil namaku, tuntut aku berhenti kekanak-kanakan dan bicara seperti orang dewasa. Aku duduk di sofa dengan segelas anggur dan buku, puas tunggu mereka. Akhirnya satpam gedung suruh mereka pergi. Senin pagi aku lakukan persis yang aku janji. Ganti nomor telepon, buat email baru, hapus mereka dari media sosial, bukan blokir, hanya hapus. Blokir terlalu dramatis. Ini bersih, beda, final. Kebebasan itu memabukkan. Untuk pertama kali dalam hidup dewasa, gajiku benar-benar milikku. Aku daftar kelas tembikar yang sudah lama kuinginkan, pesan liburan Solo ke Bali yang sudah bertahun-tahun kuimpikan, mulai terapi untuk bongkar kenapa aku biarkan diri dimanfaatkan begitu lama. 3 minggu kemudian aku dengar lewat kenalan bersama bahwa pernikahan Adi dan Lino ditunda tanpa batas waktu. Ternyata orang tua Lino tak sepengertian yang mereka harap soal yang hilang. Sebulan kemudian Odo yang bilang lihat orang tuaku di dapur umum. Orang yang dulu terlalu bangga belanja di supermarket biasa kini terima sedekah. Ironi tak hilang dariku. Tapi begitulah memotong orang tocit dari hidupmu. Bukan momen kemenangan seperti di film. Ini sunyi. Ini duduk di apartemen saat lebaran, makan takeout dan rasanya bebas sekaligus sedih tak terkatakan. Ini lihat ibu anak belanja bersama dan rasakan sakit kehilangan sesuatu yang tak pernah benar-benar punya. Ini bertanya-tanya apakah pilihan benar, meski tahu memang benar. Terapis pernah tanya apakah aku menyesal. Aku pikir lama sebelum jawab. Aku menyesal butuh waktu lama untuk lihat kebenaran, kataku akhirnya.
Aku menyesal setiap rupiah yang pergi ke dukung disfungsional, mereka, dari podo bangun hidupku sendiri. Tapi paling utama, aku menyesal mereka tak pernah lihat aku sebagai apapun selain sumber daya yang dieksploitasi. Dan sekarang, dia dorong. Sekarang aku belajar siapa aku saat tak lagi didefinisikan oleh apa yang bisa aku berikan orang lain. 6 bulan setelah makan malam terakhir itu, aku bertemu Lino di kafe. Dia sendirian, tak ada tas branded, kelihatan lebih kecil entah bagaimana. Dia lihat aku dan membeku, jelas ragu mendekat. Aku selamatkan dia dengan balik ke barista dan ambil pesanan. Rino, panggilnya saat aku jalan ke pintu. Aku berhenti tapi tak menoleh. Aku dan Adi putus, katanya ke punggungku. 2 bulan lalu, saat uang habis, hubungan juga habis. Aku hanya mau kamu tahu kamu benar soal semuanya. Aku pergi tanpa jawab. Tak ada yang perlu dikatakan. Sekarang setahun kemudian, aku masih sendirian menurut definisi mereka. Tak ada suami, tak ada anak, tak ada makan malam keluarga di mana semua pura-pura peduli di antara permintaan uang. Tapi aku tak kesepian. Aku punya teman yang hargai aku karena lebih dari saldo rekening. Rekan kerja yang hormati kemampuanku tanpa panggil aku robot. Aku punya hidup yang milikku, dibangun atas syaratku, didanai usahaku sendiri. Kadang aku bertanya-tanya apakah mereka pernah pikirkan aku di luar kekosongan keuangan yang aku tinggalkan. Apakah mereka ingat anak perempuan dan kakak yang ada sebelum jadi admin pribadi mereka? Apakah mereka menyesal pilih keserakahan daripada hubungan sejati? Atau mereka masih duduk di meja makan itu meyakinkan diri bahwa akulah penjahat dalam cerita ini? Aku tak akan pernah tahu. Dan itu intinya. Pendapat mereka, perjuangan mereka, darurat mereka. Tak ada lagi urusanku. Mereka mau robot. Mereka dapat robot. Robot yang akhirnya belajar reprogram diri sendiri. Matikan subrutin yang menjebaknya dalam siklus tak berujung memberi dan dapat opo-opo. Nomo aku Rino Kusumo. Aku kini 37 tahun, stabil keuangan, bebas emosional, dan benar-benar terpisah dari keluarga. Beberapa orang lihat itu sebagai tragedi. Bagiku, itu investasi terbaik yang pernah aku buat. Karena ternyata yang paling mahal yang aku bayar bukan sewa mereka, bukan tagihan medis, bukan mimpi kosong mereka. Itu ilusi bahwa mereka sayang aku. Dan melepaskan itu, tak ternilai.